Selamat siang Head Mentor, Vice Head Mentor, calon Chief Mentor, dan para calon mentor sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan terkait refleksi yang telah dipelajari pada training mentor pertama. Saya akan menjelaskan alasan dan tujuan mengapa saya ingin menjadi mentor, rencana yang akan saya lakukan untuk berkomitmen menjalani kepengurusan selama 1 tahun, serta rencana yang akan dilakukan untuk kembali aktif apabila di tengah kepengurusan mulai kehilangan motivasi. Selain itu, saya juga akan menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan kepada diri saya di masa depan setelah masa kepengurusan selesai. Sekarang saya akan menjelaskan refleksi materi yang sudah saya dapatkan pada training mentor pertama. Dimulai dari sesi 1 training mentor pertama hari pertama, yaitu Servant Leadership. Pada sesi pertama training mentor 1 yang bertemakan Servant Leadership, Pak Andri Panjaitan menjelaskan konsep kepemimpinan ini yang pertama kali dikemukakan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970 dalam bukunya The Servant as a Leader. Servant Leadership menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki naluri untuk melayani terlebih dahulu sebelum memimpin. Hal ini berkaitan erat dengan peran seorang mentor yang harus mampu memberikan dampak positif kepada orang lain dan mendukung perkembangan menti. Karakteristik penting dari seorang servant leader meliputi mendengarkan, empati, penyembuhan kesadaran, persuasi, konseptualisasi, pandangan ke depan, pengelolaan, pertumbuhan, dan juga komunitas. Lalu refleksi yang saya dapatkan dari sesi ini adalah kita harus menjadi mentor yang baik dan memiliki sikap melayani dan memberikan yang terbaik untuk para menti. Menjadi seorang mentor adalah sebuah keistimewaan yang harus diemban dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Sebagai seorang mentor, kita harus inspiratif, menjalani hubungan yang etis dengan rendah hati, berorientasi pada pemberdayaan dan perbaikan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif kepada para menti. Dengan mengadopsi prinsip servant leadership, saya yakin bahwa saya dapat membimbing menti dengan lebih baik dan memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang tulus. Selanjutnya yaitu training mentor pertama hari kedua sesi 1, yaitu The Importance of a Mentor. Pada sesi kedua TM1 yang bertajuk The Importance of a Mentor yang dibawakan oleh pembicara Ko Kevin menjelaskan perbedaan signifikan antara masa sekolah dan perkuliahan. Dalam perkuliahan, mahasiswa dihadapkan pada kebebasan dalam memilih pakaian, jadwal kuliah yang berbeda setiap hari, dan tinggal jauh dari orang tua. Ko Kevin menekankan bahwa mentor memiliki peran penting dalam membantu mahasiswa untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Mentor dapat memberikan pengalaman, pandangan, dan juga dukungan yang membantu menti dalam menghadapi tantangan perkuliahan, mengajak mereka bergabung dalam organisasi kemahasiswaan, serta memberikan bimbingan dalam menyelesaikan modul mentoring. Dari sesi ini, refleksi yang saya dapatkan adalah saya menyadari betapa pentingnya peran seorang mentor dalam membimbing mahasiswa baru melalui masa transisi yang penuh tantangan. Sebagai seorang mentor, membangun kepercayaan dan menunjukkan perhatian kepada menti adalah hal yang esensial. Dengan mendengarkan, memberikan dukungan, dan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat membantu menti mengembangkan diri mereka dan meraih keberhasilan dalam studi mereka. Tantangan yang dihadapi seperti kesibukan pribadi dan menti yang pasif mengajarkan saya pentingnya kesabaran dan juga komitmen dalam menjalankan peran sebagai mentor. Melalui pengalaman ini, saya berharap dapat terus meningkatkan kemampuan mentoring dan memberikan dampak positif kepada menti. Selanjutnya saya akan memberikan refleksi pada hari kedua sesi 2, yaitu UPH Mentoring 5.3. Pada sesi kedua TM1 yang bertemakan UPH Mentoring 5.3, Pak Hartley dan Kak Mika menjelaskan evolusi program mentoring di UPH dari mentoring 1.0 pada tahun 2003 hingga mentoring 5.3 yang akan dilaksanakan mulai tahun 2024. Program ini terus diperbarui untuk menyesuaikan kebutuhan dan tantangan mahasiswa, serta meningkatkan efektivitas mentoring. Mentoring 5.3 memperkenalkan struktur baru yang terdiri dari Board of Mentoring, Council of Mentoring, Mentors, dan juga Menti. Selain itu, peran dan tanggung jawab mentor
diperjelas, termasuk membantu menti menyelesaikan 10 sesi mentoring di Moodle dalam waktu 10 minggu, serta berkomitmen melayani selama 1 tahun. Dari sesi ini, refleksi yang saya dapatkan adalah program mentoring yang efektif, memerlukan perbaikan dan juga evaluasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Struktur baru dalam Mentoring 5.3 menunjukkan komitmen UPH dalam memberikan bimbingan yang lebih baik dan terstruktur kepada mahasiswa baru. Sebagai mentor, saya perlu memahami bahwa peran saya sebagai penggerak pertumbuhan, fasilitator, dan pendukung bagi menti. Komitmen dan dedikasi untuk melayani selama 1 tahun menjadi kunci utama dalam keberhasilan program ini. Dengan adanya perubahan ini, saya berharap dapat memberikan bimbingan yang lebih terarah dan membantu menti mencapai potensi terbaik mereka dalam lingkungan yang mendukung dan penuh perhatian. Selanjutnya yaitu training mentor pertama hari kedua, sesi 3, Games. Pada sesi ketiga training mentor pertama, diadakan berbagai permainan untuk para calon mentor yang berlangsung dari pukul 13.30 hingga 16.30 WIB. Tujuan dari sesi ini adalah untuk membangun kerjasama tim, mengasah keterampilan komunikasi, dan juga menghadapi tantangan yang akan dihadapi saat menjadi mentor. Melalui permainan-permainan ini, para calon mentor belajar pentingnya koordinasi, saling percaya, dan strategi dalam menyelesaikan masalah. Permainan ini juga memberikan gambaran tentang situasi nyata yang akan dihadapi saat berinteraksi dengan menti, seperti menghadapi menti yang pasif atau menti yang mengalami kesulitan. Refleksi yang saya dapatkan melalui sesi ini adalah dinamika tim dan pentingnya kolaborasi dalam mentoring. Melalui berbagai tantangan yang dihadapi selama permainan, saya belajar bahwa menjadi mentor tidaklah mudah dan membutuhkan ketekunan serta fleksibilitas. Kesadaran akan potensi konflik dan bagaimana mengatasinya sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan para menti. Selain itu, sesi ini juga mengajarkan kita bahwa dengan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya, kita dapat membantu menti berkembang dan mencapai tujuan mereka. Pengalaman ini memperkuat komitmen saya untuk menjadi mentor yang responsif dan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan dan tujuan mengapa saya ingin menjadi seorang mentor. Alasan mengapa saya ingin menjadi seorang mentor adalah karena nilai-nilai penting dalam melakukan pelayanan sebagai seorang mentor, seperti empati, komitmen, integritas, dan kemampuan beradaptasi. Empati memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dan aspirasi para menti, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung. Komitmen memastikan kita untuk selalu tersedia dan terlibat dalam pertumbuhan menti. Integritas sangat penting untuk membangun kepercayaan, memastikan seorang mentor bertindak dengan jujur dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi para menti. Dan yang terakhir yaitu kemampuan beradaptasi, memungkinkan kita untuk menyesuaikan panduan sesuai dengan kebutuhan para menti yang terus berkembang. Sebagai seorang mentor, saya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dengan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman saya. Tujuan saya menjadi seorang mentor adalah untuk membimbing, mengajarkan, memberikan pengalaman, dan juga mendorong pertumbuhan mahasiswa baru yang ingin menempuh pendidikan di UPH. Seseorang yang baru masuk ke sekolah, universitas, ataupun tempat kerja yang baru biasanya membutuhkan bimbingan dari seorang mentor. Oleh karena itu, mentoring UPH dibentuk untuk mengumpulkan tim dan para senior yang berkomitmen untuk membimbing mahasiswa baru agar mereka dapat menjalani studi mereka di UPH dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana yang akan saya lakukan agar dapat berkomitmen menjalani kepengurusan selama 1 tahun. Untuk menjaga komitmen saya dalam melayani sebagai mentor, saya akan melakukan beberapa langkah yang penting. Pertama, saya akan mendapatkan kepuasan pribadi dalam peran tersebut dengan menentukan tujuan yang jelas dan merefleksikan kemajuan hubungan mentoring secara rutin. Saya berencana untuk mengadakan pertemuan dengan menti secara berkala, sekitar 2 hingga 3 minggu sekali, untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang baik dalam menjalankan studi di universitas. Saya juga akan merayakan pencapaian mereka dan menjadi bagian dari komunitas mentoring yang memberikan dukungan dan motivasi. Selain itu, saya juga akan menyeimbangkan tugas saya sebagai mentor dengan aktivitas sehari-hari untuk menghindari kelelahan.
Dampak positif yang saya berikan kepada menti diharapkan dapat menjadi motivator yang kuat untuk terus melanjutkan tugas saya sebagai mentor secara aktif dan berkomitmen dari waktu ke waktu. Saya juga akan terus memperbarui dan meningkatkan keterampilan mentoring saya dengan mengikuti pelatihan dan workshop yang relevan. Dengan demikian, saya dapat memberikan bimbingan yang lebih baik kepada para menti. Mengikuti pelatihan ini juga membantu saya tetap terinspirasi dan termotivasi dalam menjalankan peran sebagai mentor. Selain itu, saya akan mencari dukungan dari sesama mentor dan tim kepengurusan untuk berbagi pengalaman dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi, sehingga saya dapat menjalani kepengurusan selama 1 tahun dengan komitmen yang kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana yang akan dilakukan untuk kembali aktif apabila di tengah-tengah kepengurusan mulai kehilangan motivasi. Jika di tengah-tengah kepengurusan saya mulai kehilangan motivasi, saya akan merefleksikan kembali alasan mengapa saya memilih mentoring sebagai salah satu aktivitas organisasi saya. Saya akan mengingatkan diri saya bahwa tugas sebagai mentor belum selesai dan bahwa mentoring adalah sebuah pekerjaan yang berkelanjutan. Saya akan berusaha untuk menemukan kembali semangat dan jati diri saya serta melanjutkan pelayanan selama 1 tahun. Untuk menjaga motivasi, saya akan membagi tugas menjadi bagian yang lebih sederhana dan realistis. Saya juga akan menggunakan afirmasi positif untuk menjaga semangat dan menghargai diri dengan mengapresiasi setiap pencapaian. Mengambil waktu singkat untuk menenangkan diri juga penting untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional. Selain itu, saya juga akan mencari dukungan dari sesama mentor dan tim kepengurusan untuk berbagi pengalaman dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Dengan berkolaborasi dan berdiskusi, saya dapat menentukan cara-cara baru untuk tetap termotivasi dan berkomitmen dalam menjalankan peran sebagai seorang mentor. Terakhir, saya akan menyampaikan pesan untuk diri saya sendiri. Untuk diriku yang telah berjuang selama 1 tahun, terima kasih telah berusaha bersama dengan rekan mentor dan para menti dengan baik. Terima kasih telah memberikan yang terbaik bagi para menti dan juga berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan mentoring seperti training mentor pertama, training mentor kedua, pre-UPH Festival, UPH Festival, MFG College, dan M-Fest Air. Meskipun terdapat beberapa kendala selama masa kepengurusan, seperti menti yang tidak aktif, menti yang tidak mau menyelesaikan modul mentoring dengan baik, kesibukan di luar mentoring, kebingungan dalam berkomunikasi dengan para menti atau secara tidak sengaja melukai perasaan menti, jadikanlah semua itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kiranya menti-menti saya yang telah menjalani perkuliahan selama 1 tahun dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik. Dan apabila mereka membutuhkan bantuan, mereka dapat berbicara dengan saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terakhir, melalui segala sesuatu yang telah dilewati selama 1 tahun kepengurusan, baik itu mudah maupun sulit, saya berharap pengalaman dalam mentoring ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan saya selanjutnya. Semoga di masa depan, saya tetap dapat membantu dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih.